Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Poin 1, apa yang memicu penelitian ini? Motivasi laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dapat mencerminkan kondisi finansial entitas tersebut. Research gap bahwa organisasi besar dan perusahaan dijalankan atas dasar rasionalitas. Kemudian fenomenanya, Association of Certified Fraud Examiners atau AFE, pada tahun 2016 korupsi terjadi 67% dari total kasus okupasional fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar per tahun, diikuti oleh penyalahgunaan laporan 20%. Pada bulan Mei 2015 terjadi kecurangan laporan keuangan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Pada poin ini kritik tidak ada, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Kemudian lanjut ke poin 3, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Adanya sebuah hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manajer, perusahaan dan manufaktur dalam fungsi keuangan, kegiatan pengindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Pada poin ini, kritiknya peneliti tidak menampilkan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. 4. Research question. Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, laporan pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada poin ini, kritik peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membuat pembaca mengetahui apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, kemudian opini audit, dan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, pada poin ini, kritiknya peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Kemudian yang keenam ialah kontribusi penelitian. Yang A, studi ini menjelaskan mengenai hubungan finansial stability yang dapat mempengaruhi tindak kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Kemudian yang B, memberikan pemahaman mengenai hubungan external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi dalam keterkaitan dan pengaruh dalam tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, pada poin ini kritiknya peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu tindak kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang ketujuh, grand teori yang digunakan dalam penelitian. Teori agensi. Teori keagenan Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan pada agen. Kritik pada poin ini ialah peneliti hanya menjelaskan satu grand teori, sebaiknya menambahkan keterkaitan masalah peneliti ini dengan grand teori yang lainnya yang berkaitan untuk lebih memperjelas
kesesuaian peneliti dengan grand teori lainnya. Namun untuk grand teori pada penelitian ini hanya teori agensi telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas di beberapa pembahasan di penelitian ini. Kemudian pada poin 8 keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu potensi kecurangan dalam laporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi, namun tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam kecurangan pelaporan keuangan. Pada poin ini, kritiknya peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil reviewer. Kemudian yang ke-9 ialah hipotesis penelitian. Hipotesis 1, financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 2, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 3, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian, kritik pada poin ini ialah relasional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian, poin ke-10, kerangka konseptual. Kerangkanya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk kritik, peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel dependen maupun independen untuk memudahkan pembaca sebagai memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Gambar kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Kemudian poin 11, metode penelitian yang digunakan. Pada poin A, rancangan penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan studi kausal, yaitu studi yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Kemudian metode analisis yang digunakan, metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang poin B, definisi operasional variabel. Tadi dari financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Kemudian teknik menarikan sampel, yaitu purposive sampling perusahaan manufaktur terhadap Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Unit analisis terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Kemudian uji kelayakan, yaitu uji analisis kuantitatif. Kemudian yang terakhir, metode analisis data. Uji berpasangan, dua model, diantaranya yaitu uji Chow,
Osman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk poin ini, kritiknya rancangan peneliti sudah cukup jelas pada penelitian ini, hanya butuh pemahaman bagi pihak reviewer atau pembaca untuk mencermati kembali. Kemudian selanjutnya poin 12, persamaan regresi linear yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yang berikut persamaan untuk regresi data panel. Untuk poin ini, kritiknya peneliti sudah cukup jelas dan menampilkan persamaan regresi data panel dengan bantuan software eViews 9.0. Kemudian poin 13, penjelasan pembahasan hasil penelitian. Pada poin A, analisis statistik deskriptif telah dijelaskan dan digambarkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Kemudian yang B, hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model ini yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu dalam regresi data panel. Kemudian yang C, uji hipotesis. Sikap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil setiap pengujian hipotesis ini. Kemudian dalam poin ini, kritiknya penulis sudah cukup lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Kemudian, poin 14,